Halo, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai pendapat kritis dalam teks editorial dengan anggota Amare Amodia, Cornelia Theodora, Jessica Aurelia, dan Michelle Priscilla. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai definisi, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. Teks editorial adalah suatu tulisan opini atau pendapat yang ditulis oleh penulis sebuah media terhadap isu atau peristiwa aktual yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, berisi opini redaksi yang sedang hangat diperbincangkan. Yang kedua, berisi tentang ulasan suatu masalah yang dimuat. Yang ketiga, biasanya berskala nasional. Yang keempat, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, pendapatnya bersifat argumentatif. Yang keenam, sistematis dan logis. Yang ketujuh, ditulis dengan perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran pendapat. Yang kedelapan, dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu, lalu pemaparan pendapat. Selanjutnya, sifat-sifat teks editorial yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media. Misalnya, media masa harian, mingguan, dwi-mingguan, atau bulanan. Yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas, baik aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintahan, maupun olahraga. Bahkan dunia hiburan pun tetap disikapi tergantung jenis liputan medianya. Yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulis tajuk rencana. Yang keempat, terkait dengan kebijakan media bersangkutan, setiap media mempunyai perbedaan iklim, tumbuh, dan berkembang dalam kepentingan beragam yang menaungi media tersebut. B. Informasi dalam teks editorial. Jenis-jenis teks editorial. Berikut ada 3 jenis teks editorial. Yang pertama, interpretatif editorial. Ditulis dengan misi utama untuk menjelaskan isu-isu yang dipertaruhkan oleh fakta dan figur untuk memberikan penerangan dan pengetahuan. Yang kedua, kontroversial editorial. Dikemas dengan misi tertentu atau mandat untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Yang ketiga, explanatory editorial. Jenis editorial yang hanya menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembaca. Kemudian ada fakta dan opini. Berikut adalah ciri-ciri fakta. Yang pertama, potret peristiwa yang terjadi. Yang kedua, tidak dapat dibantah. Ketiga, bisa diganti jika ada fakta baru yang lebih akurat. Kemudian berikut adalah ciri-ciri opini. Yang pertama, mudah dibantah. Kedua, dapat menjadi bahan debat. Ketiga, dapat berupa penilaian, saran, dan dugaan. C. Ragam informasi dalam teks editorial. Isu aktual dalam media informasi. Peristiwa-peristiwa yang didata diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluar biasanya atau fenomenal, dan keterbantahannya, kontroversial. Jika di ukuran-ukuran tersebut telah terpenuhi, editorial dapat dibuat oleh redaktur. Selanjutnya, data yang dikumpulkan oleh redaktur tersebut menjadi dasar untuk menyampaikan argumen atau pendapat dalam teks editorial. Langkah-langkah untuk menyampaikan argumen atau pendapat dalam teks editorial yaitu yang pertama, berpikir kritis atau logis. Yang kedua, menjauhkan emosi dan subjektivitas. Yang ketiga, mampu memilih kata yang sesuai dengan tujuan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sulit dibantah. Setelah itu, ada hal yang harus diperhatikan dalam membuat argumen atau pendapat yang akan dikemukakan oleh redaktur.
Hal-hal tersebut adalah argumen yang dikemukakan berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Argumen dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan, sebab, dan pemecahan masalah. Kemudian ada struktur teks editorial. Struktur teks editorial dibagi menjadi 3, yaitu masalah atau pernyataan pendapat, yang kedua argumentasi, dan ketiga penegasan ulang. Selain struktur teks editorial, ada juga kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang ditunjukkan tidak untuk mendapatkan jawaban. Tetapi pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau mengubah pandangannya. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata populer. Penggunaan kata populer ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi teks editorial. Tujuan pemakaian kata populer ini adalah agar pembaca merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius atau dipenuhi dengan tanggapan kritis. Yang ketiga adalah menggunakan kata pengganti penunjuk. Ciri kebahasaan ini, teks editorial ini, adanya kata penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Dan yang terakhir adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Ciri kebahasaan ini adalah penggunaan konjungsi yang menyatakan kausalitas atau seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Pemakaian konjungsi ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan oleh redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Selanjutnya ada penyusunan teks editorial. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama perancangan teks editorial. Yang dibagi lagi menjadi 4 poin penting. Yang pertama, teks editorial atau tajuk rencana ditulis seperti artikel. Yang kedua, di dalam teks editorial atau tajuk rencana, unsur analisis harus menonjol. Yang ketiga, penulis harus memprioritaskan suatu masalah yang sedang berkembang. Yang keempat, teks editorial atau tajuk rencana tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan pemecahan masalah oleh pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan yang disorot. Selain perancangan teks editorial, ada juga penyuntingan teks editorial. Unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan pada saat melakukan kegiatan penyuntingan teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan penulisan huruf, kata, lambang bilangan, serta ketepatan tanda baca. Yang kedua, ketepatan penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan suatu maksud sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, keefektifan kalimat untuk mewakili gagasan atau perasaan penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang keempat, struktur baik kalimat harus mengandung unsur SP, akan tetapi dalam unsur tertentu dapat digunakan kalimat tidak lengkap. Yang kelima, keterpaduan paragraf yang terdiri atas gagasan yang utuh dan paparan paragraf yang lengkap. Sekian dari kami, terima kasih.